Peristiwa Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato, yang kini menjadi Hotel Majapahit pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman dan Victor William Series sebagai berikut. Yang pertama, untuk menurunkan bendera Belanda. Kedua, gagalnya perundingan Sudirman dan Pyeongman Sunting. Setelah mengumpulnya massa tersebut, Sudirman yang merupakan residen daerah Surabaya, pemerintah Indonesia yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shio. Dalam perundingan ini, Pyeongman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memenas. Pyeongman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian. Pyeongman tewas dicekik oleh Siddiq, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Pyeongman. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri ke Hotel Yamato. Perobekan bendera Belanda Sunting. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobraknya masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan menggereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Peran peristiwa dalam Perang Kemerdekaan Indonesia Sunting setelah insiden di Hotel Yamato tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara AFNEI. Serangan-serangan kecil itu ternyata di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang memakan banyak korban baik di militer Indonesia dan Inggris maupun sipil di pihak Indonesia. Akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dan mengadakan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut gagal dan ditambah dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, berakibat pada dikeluarkannya ultimatum 10 November oleh pihak Inggris dan akhirnya terjadilah pertempuran di Surabaya yang terbesar dan terberat dalam sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenangnya, tanggal peristiwa tersebut ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Latar belakang peristiwa Hotel Yamato adalah 1. Kegagalan perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk menurunkan bendera Belanda. 2. Kemarahan rakyat Surabaya atas tindakan provokatif Belanda. Penjelasan 1. Pada 19 September 1945, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya tanpa persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia. 2. Massa yang mengetahui situasi perundingan tidak berjalan baik segera mendobrak masuk ke Hotel Yamato. 3. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. 4. Mereka menurunkan bendera merah putih biru milik Belanda, merobek warna biru sehingga menyisakan kain merah dan putih saja. Tokoh-tokoh pemimpin. Yang pertama, Pyeongman. Pyeongman adalah seorang petinggi pasukan Belanda di Surabaya yang dengan tanpa izin mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Yang kedua, Residen Sudirman. Residen Sudirman yang merupakan residen daerah Surabaya pemerintah Indonesia saat itu dan menjabat sebagai wakil residen Fuku Sucho Gunseikan yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shio, datang melewati kerumunan massa. Yang ketiga, Haryono. Haryono adalah salah satu bawahan residen Sudirman yang menyelinap ke atas hotel untuk merobek bendera Belanda di saat Residen Sudirman dan Pyeongman tengah bernegosiasi. Yang keempat, Kusno Wibowo.
Kusnowibowo adalah salah satu bawahan Presiden Sudirman yang juga menyelinap ke atas hotel serta membantu Haryono untuk merobek bendera Belanda di saat Presiden Sudirman dan Plukman tengah bernegosiasi. Yang kelima, Sidik. Sidik adalah salah satu bawahan Presiden Sudirman mencekik Plukman hingga tewas saat negosiasi berakhir dengan ricuh. Kemudian Sidik pun ditembak mati oleh pasukan Belanda. Dampaknya, insiden Hotel Yamato disebut membuat kondisi keamanan di Surabaya semakin memanas. Gesekan kecil yang terjadi lama-kelamaan berubah menjadi pertempuran yang memakan banyak korban. Oleh beberapa pihak, insiden Hotel Yamato disebut salah satu penyebab terjadinya pertempuran Surabaya, dan hasilnya menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan menggerakkan ke puncak tiang kembali. Tujuan pasukan. Tujuan kedatangan pasukan Hotel Yamato yang merupakan bagian dari Rehabilitation of Allied Prisoners of War and International atau RAPI adalah untuk mengurus sisa-sisa prajurit Jepang dan tentara Belanda yang menjadi tawanan perang setelah Perang Asia Timur Raya. 1. Tugas RAPI. Pasukan yang datang ke Surabaya ini adalah bagian dari RAPI, organisasi yang dibentuk untuk membantu rehabilitasi tawanan perang dan intern sekutu. 2. Mengurus sisa tentara Jepang dan tawanan Belanda. Tujuan utama mereka adalah mengurus sisa-sisa prajurit Jepang yang masih bertahan di wilayah pendudukan dan tentara Belanda yang ditawan. Sejarah merupakan kunci untuk memahami diri, masyarakat, dan dunia. Apa kalian memiliki pertanyaan seputar